Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan video tutorial tentang kegiatan belajar 7, yaitu mencatat entry penyesuaian. Jadi video ini merupakan video lanjutan dari video-video sebelumnya terkait dengan kegiatan belajar yang ada pada bukunya Pak Suyono. Jadi ini merupakan e-book yang mana pengarangnya merupakan pengarang Pak Suyono. E-book ini sudah dibeli lisensinya oleh Kementerian Pendidikan, jadi Anda diperkenankan untuk menggandakan ini sebanyak mungkin yang Anda perlukan. Nah, kami sarankan kepada Anda untuk, menonton, video-video sebelumnya yaitu kegiatan belajar 1 hingga kegiatan belajar 6, sehingga nanti Anda bisa utuh dalam mempelajari bukunya Pak Suyono ini. Nah, untuk kegiatan belajar 7 ini terkait dengan entry penyesuaian, di punya Pak Suyono ini ada beberapa hal yang harus dipahami oleh kita bersama. Yang pertama itu pengertian jurnal penyesuaian, jadi, kita harus tahu itu arti atau pengertiannya itu apa. Yang kedua menunjukkan tempat atau menu kaitannya sama pencatatan entry penyesuaian. Yang ketiga yaitu mencatat entry penyesuaian dan yang terakhir atau yang keempat adalah memeriksa entry penyesuaian. Jadi, yang dinamakan dengan jurnal penyesuaian ini sama seperti, manual ya. Jadi yang namanya perusahaan itu pasti memiliki penyesuaian setiap kali akhir periode. Jadi pengertiannya ini adalah menurut Pak Suyono, bukunya Pak Suyono ini ya, saldo-saldo akun pada akhir periode atau akhir periode akuntansi dalam hal ini masih bersifat sementara, belum menunjukkan jumlah yang sesungguhnya termasuk pada akun-akun pendapatan dan beban. Hal ini terjadi karena selama berjalannya waktu telah terjadi perubahan, tetapi perubahan itu belum dicatat. Maksudnya begini, jadi contohnya yang paling sederhana itu, contoh di sini misalnya ada rekening koran. Rekening koran itu merupakan rekening yang ada di bank, yang mana rekening itu tidak mungkin bisa Anda ambil secara tunai. Cuman Anda bisa ambil itu melalui ditransfer ke bank lain, rekening, tabungan biasa. Tetapi rekening koran ini hanya bisa satu diambil melalui cek, yang kedua ditransfer, jadi tidak bisa Anda ambil tunai. Itu adalah, fungsi dari rekening koran. Jadi misalnya ini ya, rekening koran yang diterima dari bank BCA melaporkan bahwa ada interest income sejumlah tertentu dari bank dan bank charge yang masih harus dibayar sejumlah tertentu pula. Jadi contohnya begini, ketika Anda menyimpan uang di bank tentu Anda akan mendapatkan yang namanya interest income atau pendapatan bunga ini ya. Dan pendapatan bunga ini tidak mungkin Anda catat ya, tidak mungkin Anda tahu, hitung-hitungannya secara manual. Pastinya, sudah ada ditampilkan di buku tabungan. Jadi, ini juga belum kita catat di, perusahaan kita, itu yang harus kita catat. Yang pertama itu interest income atau pendapatan bunga. Yang kedua yaitu bank charge atau, beban administrasi bank, mulai dari beban administrasi biasa atau mungkin beban-beban yang lain yang diberlakukan oleh bank, yang saya kurang tahu terkait dengan bank itu memberlakukan, administrasi apa aja yang ada ketika kita memiliki rekening koran di bank tersebut. Yang kedua yaitu persediaan office supplies, yang mana office supplies itu merupakan perlengkapan kantor. Contohnya misalnya, hampir sama seperti ATK ya. Jadi di awal periode itu kan Anda beli misalnya, pulpen itu adalah satu lusin misalnya. Satu lusin itu isinya 12, yang mana itu kan nggak mungkin, Anda pakai selama sebulan ya misalnya, tentu bulan pertama tuh Anda ambil 2, bulan kedua Anda ambil 2 gitu. Jadi, itu merupakan terkait dengan persediaan perlengkapan yang pasti akan berkurang. Ya, karena perlengkapan itu adalah aset yang usianya kurang dari 1 tahun. Jadi, kalau aset yang usianya lebih dari 1 tahun itu nanti namanya aset tetap, dalam hal ini bisa masuk ke dalam peralatan. Tapi kalau yang perlengkapan, itu adalah yang usianya itu kurang dari 1 tahun. Yang kedua contohnya adalah, photograph supplies atau perlengkapan fotografi, contohnya misalnya pekertas atau mungkin apa. Itu merupakan contoh daripada perlengkapan. Yang ketiga merupakan aset tetap udah jelas ya. Jadi contoh misalnya aset tetap itu adalah gedung, lalu ada kendaraan, terus ada, yang lain yang mana usianya itu lebih dari 1 tahun. Itu merupakan aset tetap.
Yang mana di sini selama bulan Januari pasti nanti di-match-kan dengan yang namanya beban depresiasi atau beban, penyusutan. Terus beban yang ditangguhkan ya, contohnya misalnya beban gaji bulan Januari yang akan dibayarkan pada awal tanggal, bulan Februari. Jadi, terkadang di perusahaan itu misalnya ini adalah bulan April misalnya, tentu biasanya perusahaan itu akan membayarnya itu di bulan Mei, yang mana kan, sangat tidak match ya. Jadi beban bulan April seharusnya itu kan, masuk di dalam laporan, mengurangi pendapatan di bulan April dan tidak mungkin tidak ada sangkut pautnya dengan bulan ke depan. Jadi ini ya, beban yang ditangguhkan maksudnya seperti itu. Jadi walaupun, dibayar di bulan Mei, tetapi di bulan April itu harus dicatat sebagai beban, karena itu dianggap sebagai bebannya di bulan April, bukan bebannya di bulan, Mei. Tuh, ini merupakan contoh dari, entry penyesuaian yang biasanya muncul di perusahaan-perusahaan ya, mulai dari rekening koran. Intinya itu, ada 4 di sini ya. Yang pertama itu rekening koran, mulai dari interest income atau pendapatan bunga sama beban administrasi. Yang kedua terkait dengan perlengkapan, ini ya, bid perlengkapan. Yang ketiga itu terkait dengan aset tetap. Yang keempat itu terkait dengan beban yang ditangguhkan, misalnya utang beban dan seterusnya. Itu merupakan, beberapa transaksi penyesuaian yang biasanya muncul di soal MAYOP. Nah, yang poin kedua adalah menu untuk pencatatan entry penyesuaian. Jadi menu untuk pencatatan entry penyesuaian itu menyediakan menu command center account, record, journal entry. Di sini sudah ada ya. Jadi Anda masuk ke command center ini ya, command center, Anda pilih account, lalu Anda pilih record, journal entry. Nanti setelah itu akan muncul tampilannya ya. Tampilannya seperti ini ya. Ini untuk pencatatan terkait dengan jurnal penyesuaian, gitu ya. Itu terus yang terakhir itu nanti kita memeriksa entry jurnal penyesuaian, ini ya. Untuk melihat, jurnal penyesuaian yang sudah kita buat ya, caranya di sini sudah, gampang sekali ya, Anda bisa melalui account, bisa melalui banking, bisa melalui sales, yang mana Anda silakan ambilnya yang tab-nya yang transaction journal. Jadi nanti bisa Anda pilih, Anda masuk mau pengen lihat general, jurnal umum, pengeluaran kas, penerimaan kas, penjualan, pembelian, terkait dengan persediaan barang, atau mungkin semua jurnal. Itu untuk kalau misalnya Anda pengen melihat, entry penyesuaian yang sudah Anda masukkan itu sudah masuk atau belum. Nah, langsung saja ya kita praktekkan. Jadi kita akan memasukkan, beberapa transaksi di sini ya. Ini ya, ini transaksinya. Mari kita masukkan di dalam, MAYOP accounting kita. Oke, kita buka aplikasinya. Kita open file kita. Nah, di sini ini sudah ada. Seperti biasa ini Anda klik OK karena tidak di-password, lalu Anda pilih, command center, lalu Anda pilih account ya, lalu setelah itu Anda pilih record journal entry. Nah, di sini sudah, muncul ya, jendelanya. Jadi setelah muncul jendelanya silahkan Anda entry sesuai apa yang ada di buku. Mari kita masukkan ya. Di sini adalah menunya GJ strip 112. Lalu di sini tanggalnya tanggal 31 bulan 1 tahun 13, memonya adalah adjustment ya. Jadi memonya di sini Anda bisa entry dengan adjustment boleh, Anda isi dengan penyesuaian juga boleh itu. Jadi tidak ada aturan baku terkait dengan memo, yang penting Anda itu bisa memahami dan kalau misalnya ada orang yang tanya, Anda bisa menjawabnya. Oke ya, kelihatannya di soal ini cukup panjang, jadi kita, lebarkan ke bawah. Oke, sudah ya. Oke, mari kita isi di sini 1110 ya, maaf, base account ya. Oke, di sini kita isi dengan nilainya adalah 60 juta ya, enter. Maaf ini 60.000 ya, 60.000. Lalu ada yang namanya bank charge 61210, bank charge itu 65.000. Enter.
lalu interest income 81.000, 81 tab ya. Karena interest income itu posisi normalnya di sebelah kredit ya, jadi Anda memasukkannya di sisi kredit. Jadi di sini sudah muncul ya nominalnya, BCA account-nya artinya uang kita di BCA account itu berkurang ya. Maaf, bukan berkurang ya, bertambah ya. Itu 60.000 bank charge atau beban banknya. Beban administrasi banknya itu 65.000, jadi dan terakhir adalah interest income kita 125.000. Jadi intinya di rekening koran kita itu menerima uang itu 125.000 ya, dan kita mendapatkan administrasi banknya 65.000, dan sebagai penyeimbang antara selisih, jadi kita dapat uang 125.000. Tetapi di sisi lain kita juga kena charge itu 65.000. Jadi sisa uang kita yang kita terima itu adalah 125.000 ini ya. Jadi sebenarnya di sini sudah bagian ini ya. Jadi 1, 2, 3 ini merupakan satu transaksi ya. Jadi ini sebenarnya bisa langsung Anda record ya. Record juga bisa ya. Nanti adjustment-nya adalah terkait dengan rekening koran ya. Tetapi karena kita di soal jadi satu ya, ini jadi satu, jadi kita langsung lanjutkan saja jadi satu begitu ya. Oke, selanjutnya ya. Jadi karena transaksi pertama sudah selesai, jadi kita langsung lanjut ke transaksi kedua yang ada di buku Anda ya. Nih, jadi kita masukkan office supplies, fotografi supplies, office supplies inventory, dan fotografi supplies inventory. Jadi di sini sebenarnya kalau Anda bisa cek terkait dengan jumlahnya, office supplies ini pasangannya itu sama office supplies inventory. Terus fotografi supplies ini pasangannya dengan fotografi supplies inventory. Itu ya. Jadi di sini ada dua pilihan sebenarnya. Anda masukkan ini, office supplies 1250, langsung Anda masukkan ini, itu juga boleh. Atau Anda langsung dua ini ya, office supplies dan fotografi supplies, Anda masukkan dua, setelah itu Anda baru masukkan ke persediaannya. Itu ya. Kita patuh di soal aja ya, yang penting Anda itu tahu kalau misalnya Anda seperti ini itu maksudnya kayak apa. Jadi kalau misalnya Anda ditanya itu bisa menjawab ya. Oke, kita masuk 62500, di sini 62500 tab ya. Di sini nominalnya yaitu 1.250.000, enter. Lalu muncul lagi 62600 ya. Jumlahnya 2 juta. Enter. Lalu muncul lagi akunnya 11310 ya, 11310. Oke, ini jumlahnya 1.250 ya. Lalu terakhir 11320 itu jumlahnya 2 juta rupiah. Jadi sudah seimbang ya antara debit sama kredit. Jadi ini merupakan juga satu transaksi ya. 4 akun ini itu merupakan satu transaksi ya. Selanjutnya lanjutnya 61400 terkait dengan beban depresiasi ya. Jadi kebetulan di sini di daftar akun dari Renata, ini merupakan depresiasinya ini jadi satu ya, depreciation expense. Jadi seluruh akun kalau misalnya mengalami depresiasi maka di sisi debitnya itu depreciation expense. Kecuali kalau misalnya di akun Renata ini Renata ini memiliki beberapa depresiasi ya, misalnya equipment-nya ini bebannya satu sendiri, terus furniturnya memiliki beban depresiasi sendiri, dan komputer ini juga memiliki depresiasi sendiri. Nah, itu baru dipisah jadi 3 ya. Ini kan ada 3 penyusutannya. Nah, karena di sini di daftar akunnya itu cuma ada 1 depreciation, maka kita pilih yang depreciation expense-nya itu 1157 itu ya. Kita langsung masukkan 61400 ya, ini 61400 itu 1157 ya. Enter. Lalu 12120. Itu nominalnya di sini tadi 292. Lalu
Furniturnya 1220265 ya. 1220. Maaf, ini ya 12210 ini 260. Di tab aja. Terakhir, maaf ini 265 ya, 265. Yang terakhir terkait dengan penyusutan itu adalah 12420, 600.000. Oke, yang ketiga yaitu 12420. 12420. Nah, ini 600.000 ya, langsung otomatis ya. Itu otomatis menyesuaikan dari jumlah debitnya ya. Jadi kalau di sini sudah Anda isi, ini isi, jadi secara otomatis komputer sudah bisa memperhitungkan kalau kurangnya itu berapa ya. Oke, yang keempat sudah, terakhir itu adalah terkait dengan wax and salaries ya. Kita langsung masukkan saja di sini utang gaji ya. Jadi di sini kita masukkan aja beban gajinya kita itu adalah 6 juta. Seharusnya di sisi kredit kalau misalnya ada beban itu kan sisi kreditnya itu adalah cash basic account ya. Tetapi karena tidak dibayar bulan ini, dibayarnya itu bulan depan, maka jadinya itu adalah utang. Ya, jadi kita masih punya utang yang akan dibayar di bulan selanjutnya atau di bulan Februari. Oke, wax and salaries 63030 ya. Oke, kita isi 63030 itu jumlahnya 6 juta. Oke, kita tab, lalu kita isi di sini adalah 21400 ya. Nah, 6 juta rupiah. Oke, jadi total debitnya 10.532 sudah sama ini ya. 10.532. Kalau sudah jangan lupa silahkan Anda. Oke, jadi terakhir untuk mengecek transaksi kita langsung masukkan aja di Ctrl R ya. Jadi untuk mengecek kebenaran jurnal kita, kalau misalnya Anda masih pemula gitu ya. Oke, di sini sudah benar. GJ ini adalah General Journal, tanggalnya sudah benar, tanggal 31 bulan 1 dan kode ID-nya itu GJ112. Kalau sudah selesai, silakan Anda klik record ya. Ini silakan Anda klik record. Nah, sudah ya. Jadi Anda sudah berhasil memasukkan jurnal penyesuaian. Jadi untuk melihat ya, kalau misalnya di buku ini kan lihatnya kan melalui Command Center Account Transaction Journal. Nah, di sini sebenarnya Anda juga bisa melihat karena Anda masih berada di jendela ini. Jadi silakan aja klik aja ini jurnal. Nah, di sini ada silakan isi tanggal 1 bulan 1 tahun 13 ya. Oke. Oke, sudah masuk ya ini, general, artinya jurnal umumnya sudah masuk, terus pengeluaran kasnya kemarin sudah masuk, resepnya sudah masuk ya. Sales nggak ada karena perusahaan kita adalah perusahaan jasa, purchase juga tidak karena perusahaan kita perusahaan jasa, inventory juga nggak ada karena perusahaan kita perusahaan jasa. Nah, all jurnalnya ini ya. Jadi ini merupakan all journal terkait dengan beberapa transaksi yang sudah kita masukkan tadi ya. Demikian video kali ini terkait dengan kegiatan belajar 7 ya, terkait dengan penyesuaian. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.